Pekerjaanmu apa sekarang ya? Pekerjaan, aku CEO, aku komisaris independen juga di beberapa perusahaan. Sekarang saya CEO dari perusahaan software cloud di Indonesia. Aku sebulan income-nya udah ratusan juta lah gitu Bang Andi. Umur berapa itu? Umur 21-22. Lagi nyaman-nyamannya, lagi bagus karir di BUMN, terus kemudian saya pergi bikin perusahaan sendiri, start dari nol. Aku bilang aku mau keluar dari Gojek. Itu saat Gojek lagi baru jadi the first unicorn in Indonesia. Jadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Apa yang membedakan teknologi itu dengan manusia dan apa yang tidak akan tergantikan oleh teknologi dalam diri manusia? Dipersembahkan oleh Terima kasih. Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Senang sekali untuk kesekian kalinya Kick Andy Goes to Campus berada di kampus BINUS Anggrek. Dan bertemu dengan anak-anak muda yang memiliki masa depan cemerlang. Itu sebuah doa ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mendengar cerita tentang dua anak muda yang menciptakan satu karya berbasis teknologi digital yang menjadi kebanggaan kita semua karena ini adalah produk anak bangsa Indonesia. Ini tidak akan kalah dengan karya anak-anak muda di berbagai negara. Artinya apa? Anak-anak Indonesia hari ini sudah mampu bersaing dengan anak-anak dari berbagai negara. Jadi mudah-mudahan cerita ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang ada di sini. Bahwa aku juga akan mampu berkarya dan bersaing untuk Indonesia yang lebih baik. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut semeriah-meriahnya dengan tepuk tangan yang membahana untuk Alamanda Santika. Alamanda. Halo Bang Andi, halo teman-teman semua. Binusian. Nah gitu dong, tepuk tangan. Oke, jadi panggilannya Ala ya? Ala aja Bang Andi. Enggak pakai ala kadarnya gitu enggak? Jangan dong. Jangan ya, udah bagus-bagus. Alamanda masa diganti ala kadar. Jadi Ala, pekerjaanmu apa sekarang ya? Pekerjaan, aku CEO, aku komisaris independen juga di beberapa perusahaan. Di beberapa perusahaan? Iya, salah satunya. Sementara pengangguran meningkat, kamu menjabat berapa banyak jabatan? Ala, lepaskan sebagian. Kasih ke anak-anak ini yang masa depannya belum jelas ini. Boleh. Oh boleh. sudah jelas kalau di sini. Ya. Oke, jadi CEO dari? CEO Binar. Baik, ini Iya. punyanya siapa Binar ini? Punyaku sendiri. Oh jadi punya sendiri, jadi Iya. CEO sendiri, menggaji dirinya sendiri. Betul, kadang-kadang gak gajian juga Oh, sih. Oke, masa-masa perjuangan dulu ya. Iya. Nah, kalau nggak salah ya, kamu kan masuk dalam 144 CEO perempuan dan founders dari teknologi edukasi digital global. Iya. Ini kan martabatnya tinggi sekali ya. Jadi apa arti penghargaan itu buat Alamanda?
I think it's not about the awards gitu ya, bukan mengenai penghargaannya. Karena di saat kita dapat penghargaan, ya udah dapat aja gitu kan. Tapi lebih kepada jadi CEO bisa membuat impact yang lebih banyak untuk bangsa sendiri sih, itu sih Bang Andi. Jadi ini bukan soal penghargaannya, tapi bagaimana kita bisa berdampak. Iya, nggak boleh duduk ya Bang. Jangan, belum. Ini lagi disetrap ya. Enggak, kalau duduk biasanya hanya di DPR orang memperebutkan kursi. Oh kursi ya. Siap. Tunggu, Ala kelihatannya di sini lebih suka bahas politik daripada kita bahas Iya benar juga ya. Iya. Ini orang-orang yang menderita karena politik kelakuan ya? para politisi. Benar, Oke, benar. lupakan, kita nggak bahas itu. Tapi Ala sendiri lulusan? Lulusan BINUS. Jurusan? TI Mat. TI sama matematik, IT sama Oh, matematik. 2 ya. 2, iya. Ini pilihan sendiri atau karena ditolak di mana-mana? Pilihan sendiri karena emang aku dari kecil suka matematik. Dan suka coding. Jadi masuk tahun berapa, lulus tahun berapa? Nah itu dia tuh jangan ditanya dong. Oh, nggak boleh Masuknya tanya ya? 2005, lulusnya 2013. Artinya? 8 tahun kuliahnya. Berikan tepuk tangan untuk Alamanda. Oke, baru boleh duduk ya. Baik, dari kecil sudah suka matematika, suka teknologi. Iya, aku mulai coding waktu umur 12 tahun. 11 tahun, 12 tahun. Oke, siapa yang ngajak, siapa yang mendorong, siapa yang menginspirasi? Kalau matematik dulu almarhum papaku yang selalu ngajak mainnya tuh ngajak main angka. Jadi waktu aku umur 3 tahun itu aku udah bisa ratusan tambah ratusan gitu. Tapi itu kayak bermain gitu buat aku. Oh, jadi ayah mengajarkan permainan angka. Iya. Baik, ini aku lihat kamu punya banyak penghargaan. Yang kamu ingat penghargaan apa aja selain yang aku sebutkan tadi? Penghargaan Inspirational Women, terus dari Elle Magazine, Ya, terus 2018 itu ya. dari Habibie Festival juga, Oke. Women in Tech, karena aku emang idola banget ke Pak Habibie. Jadi yang aku inget itu aja sih kayaknya. Oke, ada 40 under 40 juga ya. Oh iya. Aku ingin kamu kasih gambaran atau pandangan tentang apa dampak negatif dan positifnya revolusi teknologi digital yang ada hari ini. Kalau menurut aku dampak positif dulu kali ya. Dampak positif, mungkin aku lebih ngebahas mengenai AI ya. Karena sekarang AI kan lagi booming banget gitu. Dan aku sendiri ngerasain juga menggunakan AI sehari-hari itu sangat mempermudah pekerjaanku, mempercepat juga. Kemudian juga aku justru banyak belajar lewat AI gitu kan. Dan juga sekarang apalagi perusahaanku juga bergerak di bidang upskilling, education, di outsourcing. Dan itu bisa dibilang sekarang kita punya employee let's say 40 orang. Ada sekitar 20 AI agent yang kita punya gitu. Jadi di dalam satu organization structure kita itu sekarang isinya bukan cuman manusia, tapi juga ada AI agent gitu yang berdampingan dengan human yang kita punya gitu. Dan ini sangat mempercepat pekerjaan timku juga sehingga mereka bisa punya waktu lebih banyak untuk berpikir yang lebih strategis, untuk berpikir hal-hal yang lebih impactful. Kalau misalnya ngomongin dampak negatif, mungkin karena sekarang yang namanya informasi jadinya kan sangat available gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya mana sih informasi yang benar, mana sih informasi yang emang tepat gitu ya. Jadi memang sekarang kita itu dituntut sekali untuk bisa berpikir kritis dan juga punya jati diri sendiri gitu untuk memilah-milah ini sesuatu yang aku mau atau enggak, atau ini sesuatu yang aku enggak setuju misalnya gitu ya. Jadi kita harus punya systemic thinking yang lebih besar lagi untuk berpikir
bahwa mana yang tepat buat aku gitu. Itu sih mungkin 2 hal Bang Andi. Nah, ini berkaitan dengan kekhawatiran ya, teman-teman ini lulus ini nanti aku kerja apa kalau kemudian robot, AI sudah menggantikan fungsi manusia. Artinya lapangan pekerjaan makin kecil. Ya. Ada yang bilang enggak, lapangan kerja akan tercipta baru lagi nanti. Menurutmu bagaimana? Iya, jadi gini, aku selalu ngelihat kalau ditanya pertanyaan seperti ini, selalu ngelihat apa sih yang aku mau dari employee-ku sekarang, dari timku sekarang, skill seperti apa yang aku butuhkan dari mereka gitu. Satu, yang pasti yang namanya digital skills itu kedepannya itu seperti kita belajar language gitu, kayak English gitu. Jadi something yang bukan cuman software engineer doang yang harus punya skill tersebut, tapi semua orang itu harus punya mindset digital, punya digital skills gitu kan. Di ranah misalnya untuk kita berpikir solusi itu selalu ke digital, bukan lagi ke something yang offline gitu. Kemudian juga sekarang kalau kita ngomongin coding, kita ngomongin bikin AI, banyak banget tools-tools yang udah bisa mendemokratasi hal tersebut. Dimana sekarang di US aja 95% of coding di Silicon Valley itu udah yang ngelakuin AI gitu. Dimana manusianya cuma 5%. Jadi sekarang bikin teknologi tuh sangat murah banget karena sekarang siapapun itu tuh bisa bikin teknologi gitu ya. Bahkan aplikasi yang kita buat di Binar yang baru ini itu memungkinkan orang tanpa background engineering bisa membuat AI agentnya sendiri gitu kan. Jadi yang aku expect dari timku sekarang, timku yang bukan software engineer sekarang mereka udah membuat AI-nya sendiri, membuat kayak digital body-nya sendiri gitu untuk membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, kalau begitu lalu apa tantangan yang akan dihadapin teman-teman ini berkaitan dengan peluang mereka untuk bekerja di masa depan? Iya, jadi tantangannya satu, seberapa cepat kita bisa belajar sih. Jadi adaptability itu paling penting banget. Gimana kita menguasai skill kita, learn how to learn gitu. Itu juga yang selalu kita ajarkan di Binar. Di Binar itu kita tidak mengajarkan apanya atau what-nya gitu kan. Tapi yang kita ajarkan bagaimana kamu belajar sesuatu gitu. Karena apalagi kalau di dunia teknologi itu cepat banget berubahnya. Kayak hari ini kita pakai bahasa pemrograman ini, tahun depan tuh udah absolut bahasa pemrograman yang sebelumnya gitu. Jadi kalau di kampus kita cuman belajar what-nya itu aja, itu keluar kampus juga udah bakalan beda lagi ceritanya gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita belajar gitu. Dan secepat-cepatnya kita belajar itu penting banget. Dan kalau di Binar kita juga mengajarkan lebih kepada proses sebenarnya. Bukan balik lagi tadi apa yang kita pelajari, tapi proses kita dalam belajar gitu ya. Karena dalam proses kita belajar itu kita pasti banyak banget gagal. Dan justru dari kegagalan itulah kita akan mempelajari sesuatu hal. Dan di Binar kita mengajarkan untuk di saat kita gagal kita harus bisa merefleksikan sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari. Jadi it's more like philosophical thinking ya Bang Andi akhirnya gitu. Yang kita ajarin tuh sebenarnya kayak belajar filosofi gitu, bukan belajar teknologi. Karena itulah hidup sebenarnya gitu. Kita harus mempelajari hidup itu sendiri sebenarnya, bukan mempelajari teknologi atau apapun. Di saat kita bisa mempelajari hidup itu dan kita akan bisa menjadi pembelajar yang terus menerus sih gitu. Ini menarik ya. Lalu apa yang membedakan teknologi itu dengan manusia dan apa yang tidak akan tergantikan oleh teknologi dalam diri manusia? Iya, ini mungkin kita hanya bisa ngomong di saat ini ya, karena AI ini jujur cepat banget perkembangannya. Aku tuh beberapa bulan ke belakang sempat anxious banget. Setiap ngelihat berita tuh, apalagi di Silicon Valley, di China tuh setiap hari ada aja AI yang baru muncul gitu kan. Jadi kalau yang aku bisa bilang sekarang adalah satu hal di mana systemic thinking gitu, melihat sesuatu lebih besar lagi gitu kan. Kayak di dalam satu perusahaan gitu ya. Kita yang manusia yang akan melihat bahwa inisiatif-inisiatif yang mungkin idenya dari AI itu di saat kita eksekusi kemudian itu bisa
sukses atau enggak. Karena enggak semua inisiatif yang dibikin sama AI itu akan sukses gitu kan. Jadi skill eksekusi dan skill untuk melihat bahwa apakah ya contoh misalnya sesimpel kita bikin konten deh dibantu sama AI gitu kan. Tetap kan yang harus ngeeksekusi konten tersebut masih manusia, kemudian nanti yang melihat analytics-nya, yang melihat hasilnya itu tetap manusia gitu ya. Jadi again kayak tadi kita mengevaluasi itu yang penting untuk kita bisa melihat kayak oh ini sukses atau enggak gitu ya. Dan dari yang sukses itu kita juga bisa menilai kembali sebenarnya ini suksesnya karena apa. Terus kita replicate lagi, kita perbaiki lagi gitu Bang Andi. Baik, ada juga yang berpandangan bahwa dengan teknologi yang berkembang begitu hebatnya ya, AI yang mampu menggantikan cara berpikir kita sebagai manusia, mengerjakan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Alamanda. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini berbahaya buat mahasiswa ini. Banyak yang kemudian akhirnya ketergantungan pada AI-nya itu semakin hari semakin tinggi ya. Sehingga mereka akhirnya malas berpikir, tidak berpikir kreatif dan banyak hal-hal negatif yang kemudian disebutkan ketergantungan pada AI. Nah, bagaimana kita membatasi kapan kita stop untuk tergantung dan kita menggunakan akal pikiran kita sendiri sebagai mahasiswa atau boleh-boleh aja kok. Teknologi kan diciptakan untuk mempermudah hidup kita. Nah, batasnya mana atau harus hati-hatinya di mana? Pertama gini, mungkin aku cerita sedikit kayak di dalam karirku itu yang paling aku rasakan banget itu sebenarnya mungkin bukan ilmu waktu belajar di kampus gitu ya, tapi lebih kepada experience di saat kita benar-benar eksekusi sesuatu hal gitu. Contoh ya waktu misalnya waktu di Gojek, waktu aku bikin GoFood gitu kan. The first 14 products of Gojek itu aku yang build ya, including like GoFood, GoPay, GoMart dan lain sebagainya. Tapi di saat aku membuild, contoh misalnya GoFood dan GoMart ya, itu dua hal yang sangat kembar banget. Tapi ternyata GoMart itu tidak sukses GoFood gitu kan. Nah dari sinilah kita akhirnya gaining experience gitu. Jadi menurutku yang perlu kita pikirkan pertama adalah bagaimana kita gain experience dalam bekerja sebanyak-banyaknya. Karena itu yang akan mengisi kepala kita. Dan sekarang di saat aku menggunakan AI, contoh misalnya ya di dalam satu meeting, aku di komisaris independen Bluebird ya sekarang. Udah gak di Gojek tapi di temennya di Bluebird. Kayak ini jujur ya lagi meeting komisaris gitu kan. Aku sambil berpikir, aku sambil diskusi sama AI gitu. Kayak oke, ini kita lagi budgeting sekarang gitu kan. Kayak AI ada masukan apa. Tapi kan yang diomongin sama AI itu aku juga harus ngerti juga kan. Kalau misalnya aku nimpalin ke para direktur, aku kasih feedback langsung yang AI omongin aku omongin, ya gak akan substansial, gak akan ada esensinya juga. Jadi AI itu menjadi temanku untuk berdiskusi dan kadang-kadang aku gak kepikiran, AI kepikiran. Tapi aku ngerti apa yang diomongin sama AI gitu. Nah jadi again di sini yang aku coba sampaikan adalah experience kita itu penting banget. Jadi fokus on the experience, semakin banyak experience, semakin banyak kita mencoba sesuatu, mengeksekusi sesuatu. Di situ di saat kita menggunakan AI menjadi sahabat kita untuk berdiskusi. Bukan lagi kita bergantung dengan AI gitu ya. Aku punya hashtag Bang Andi itu nabung experience karena. Nabung experience. Iya karena kan kayak banyak banget kalau kita kan ya nabung uang aja gitu kan. Tapi yang aku pelajari dalam hidup ini apalagi waktu aku masuk kuliah itu. Waktu masuk kuliah di BINUS itu almarhum papaku tuh kena stroke yang kedua. Dulu tuh hidup keluargaku tuh sangat berada banget lah. Terus pas mau masuk BINUS itu karena papaku kena stroke yang kedua akhirnya yang namanya ekonomi keluarga tuh benar-benar minus lah, bukan nol lagi ya tapi minus gitu. Dan di saat itu aku gak punya apa-apa lagi, gak punya modal apa-apa lagi. Yang aku punya tuh cuman diriku sendiri gitu kan. Dari situ
karena aku banyak nabung experience waktu kecil mulai coding, dari situlah aku sadar kayak, oh ternyata di saat kita nggak punya apa-apa, modal kita tuh cuman diri kita sendiri dan experience yang kita punya. Dari situ akhirnya umur 21 tahun aku bikin perusahaanku yang pertama. Zaman itu belum banyak orang yang bisa bikin website ya. Jadi aku bikinin website untuk company-company di US, di New Zealand, teman-temanku juga di Indonesia yang banyak jualan clothing, denim, fashion brand gitu. Dan ya dari situ, itulah perusahaanku pertama, makanya dulu aku sering bolos kuliah karena aku udah punya bisnis. Akhirnya terjawab mengapa kuliahnya sampai 8 tahun. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Tapi memang soal pengalaman ya, menjajaki semua apa yang dimungkinkan hari itu. Nah teman-teman, aku ketemu Alamanda ini kalau nggak salah tahun 2017 ya. Iya. Bertemu pertama kali karena kami diundang di University of New South Wales ya, di Sydney ya. Di Sydney. Nah di situ baru aku kenal Amanda dan aku mendengarkan cerita Amanda karena kita belum kenal ya. Nah menarik sekali karena saat itu Amanda baru aja keluar dari Gojek sebagai Vice President Product and Technology. Ngurusin produk ini ya, pengembangan teknologinya ya. Dan produk. Nah bayangkan, dan Gojek itu lagi naik daun itu, lagi menuju puncak. Terus Alamanda cerita, dia akhirnya memutuskan untuk keluar atau mundur lah, ya baik-baik tentu. Kemudian hari itu aku baru mendengar tentang Binar Academy. Nah bisa cerita apa yang terjadi hari itu, mengapa mundur, kemudian kenapa bikin Binar, inspirasinya dari mana, tujuannya apa? Iya, jadi waktu tadi balik sedikit waktu aku SMA terus mau masuk kuliah gitu kan, karena tiba-tiba ekonomi keluarga hancur, yang aku pikirin di situ cuman bagaimana mengembalikan ekonomiku seperti dulu lagi biar aku bisa naik mobil instead of waktu itu aku ke kampus naik bus gitu kan. Cuman itu doang, kayak gimana caranya supaya aku bisa dapat banyak duit lagi lah gitu. Dan ternyata company yang aku bikin itu waktu umur 21 tahun itu dalam waktu 2 tahun tuh udah sukses banget. Bisa dibilang kayak zaman itu ya. 2011 mungkin itu ya, itu aku sebulan income-nya udah ratusan juta lah gitu Bang Andi. Umur berapa itu? Umur 21-22. Oke, jadi ini tentu setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi di usia 21 Amanda sudah punya gaji 100 juta. Iya itu dari perusahaanku. Nah kemudian di situ aku akhirnya kayak purpose-nya, oh cuman gini aja ya gitu ya, beli mobil, Mercy gitu kan. Ya pas duduk enak sih gitu, tapi abis 2 minggu terus kayak rasanya biasa aja ya gitu kan. Kemudian akhirnya aku tuh justru sempet restart my career. Waktu itu aku udah punya perusahaan sendiri, aku punya tim, tapi terus aku restart career, aku masuk lagi jadi software engineer di sebuah perusahaan gitu. Mulai dari nol lagi karena aku ngerasa kayak oh ternyata jadi CEO tuh tidak semudah itu ya. Stresnya lumayan tinggi banget dan aku ngerasa kayaknya aku butuh belajar deh dari leader gitu. Jadi tuh aku apply ke banyak perusahaan, akhirnya aku diterima di satu perusahaan kecil tapi bosku itu dari Silicon Valley baru pulang dan itu gajiku 4 juta di perusahaan itu. Dari 100 juta? Iya, tapi perusahaanku masih tetap jalan gitu. Gajiku 4 juta. Jadi yang aku cari saat itu udah bukan lagi uang, tapi gimana aku bisa belajar dari bos-bosku gitu kan, dari leader-leaderku. Udah akhirnya di situ aku banyak belajar, kemudian sampai titik di mana aku akhirnya masuk ke Gojek. Gojek di 2014 itu Gojek masih belum ada apa-apa gitu kan. Itu waktu itu kita masih call center base, jadi kalau mau pesen Gojek tuh mesti telepon ke call center, di call center nanti kita bakalan cariin drivernya satu-satu di pangkalan terdekat gitu. Dan di situ aku masuk karena waktu itu kita cuma satu yang kita cita-citakan adalah bagaimana kita membuat social impact yang lebih besar lagi untuk Indonesia gitu kan. Bagaimana
pengemudi-pengemudi ojek ini tuh bisa dapat income lebih gitu. Dan akhirnya aku masuk sana, terus kemudian aku tuh waktu di Gojek tuh tidur cuma 3 jam lah gitu ya. Karena timku juga masih kecil banget. Kemudian kayak setiap kita deploy app baru tuh tiba-tiba crash. Terus kayak aku mesti bangun lagi. Biasanya kita nge-release app baru tuh pagi-pagi lah jam 4 pagi. Jam 7, jam 8 kan mulai rush hour tuh aku bangun lagi karena appnya crash dan lain sebagainya gitu kan. Karena kita tidak nyangka bahwa ternyata user Gojek tiba-tiba jadi sebanyak itu. Dan again di waktu itu aku sempat ngeliat abang Gojek di pinggir jalan, dia nerima order dia yang pertama itu kayak bahagianya tuh bahagia banget gitu kan. Dan di situ aku nemuin kayak purpose hidup yang baru gitu, kayak oh sebahagia ini ya mereka tuh bisa dapat income lebih. Dan waktu itu aku sering banget jadi kerjaanku waktu di Gojek tuh aku sering duduk di pangkalan ojek lah ngobrol-ngobrol sama driver-driver. Aku menemukan cerita-cerita yang beda banget dengan hidupku gitu. Contohnya misalnya aku gak pernah mikirin ada orang yang dapat uang tuh harian gitu. Mereka benar-benar harus berjuangnya tuh setiap hari. Kalau kita kan dapat uang bulanan gitu kan, yang kita kerja dapat uang akhir bulan gitu. Mereka tuh benar-benar kayak hari ini dapat 20.000, ya itu yang mereka belanjain buat makan anak dan istrinya di rumah gitu kan. Besok mereka harus memulai hari lagi dengan uang yang kadang-kadang mereka mau keluar rumah aja tuh gak bisa karena mereka gak bisa isi bensin gitu. Dan itu mereka punya komunitas sendiri untuk saling membantu driver Gojek satu sama lain gitu. Jadi mereka saling pinjam uang kayak 15.000 gitu. Nah disitulah aku menemukan kayak oh ternyata ada purpose hidup yang lebih tinggi lagi dibandingkan hanya mengejar materi gitu kan. Dan aku sering kayak didatengin sama pengemudi-pengemudi, mereka bilang kayak makasih banget Mbak. Karena dulu bahkan kayak anakku aja susah banget makannya, sekarang Sabtu Minggu kadang-kadang kita udah bisa makan di KFC katanya gitu ya. Itu sesuatu hal yang seneng banget gitu buat mereka. Dan akhirnya tapi waktu di Gojek itu aku ngerasa kayak kita di digital, talenta digital di Indonesia tuh masih kurang banget. Zaman itu 2014 aku pasang nih, aku cari lowongan kerjaan, aku cari UI UX designer. Waktu itu gak ada yang apply karena gak ada yang tahu apaan itu UI UX designer gitu kan. Dan akhirnya disitulah aku mulai bikin akademi di dalam Gojek. Kita banyak nge-hire anak-anak lulusan macam-macam, anak-anak SMK atau bahkan yang lulusan finance. Itu kita train dari nol gitu ya untuk UI UX, untuk product manager dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya suatu malam lagi di Gojek Jogja, aku lagi duduk di sana, kita punya kantor itu tengahnya ada swimming pool gitu, lagi bengong gitu kan. Terus aku kayak dalam hati kayaknya ini udah saat waktunya deh aku keluar dari Gojek untuk mewujudkan mimpiku yang dulu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh mimpiku adalah pengen jadi guru aslinya. Aku tuh pengen di dunia edukasi gitu karena orang tua? Karena salah satunya adalah jadi waktu kecil tuh kan aku sering belajarnya tuh di rumah gitu ya sendiri, kayak belajar coding, belajar bikin musik, belajar ngelukis gitu. Terus aku ngerasa kayak kenapa sih di sekolah tuh banyak filosofi-filosofi yang sangat berbeda dengan pemikiranku. Contohnya misalnya kayak yang tadi aku bilang, aku tuh waktu belajar coding tuh sering banget error. Tapi dari error-error itulah aku justru belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi justru aku belajar banyak dari kesalahan. Tapi kalau di sekolah, kenapa ya kalau di sekolah tuh kalau kita dapat nilai jelek malah dipermalukan di depan kelas gitu kan. Bukannya kita diberikan feedback yang konstruktif, bukannya anak-anak yang salah itu harus dituntun lebih dalam lagi gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak aku pengen deh jadi guru. Makanya waktu kuliah di BINUS juga aku sebenarnya ngajar jadi guru
guru les-lesan gitu ya. Di situ juga makin membuka mataku lagi, kayak aku ngajar matematik, fisika, kimia gitu kan. Terus kayak murid-muridku yang notabene mereka tuh dari sekolah yang bagus-bagus banget, sekolah-sekolah mahal di Jakarta Selatan. Mereka itu kalau ngajarin PR matematik, fisika itu semuanya dihafal gitu. Itu nggak ada di konsepku gitu, karena di konsep berpikirku, oh kalau belajar matematik, belajar fisika, kita tuh harus benar-benar tahu formula itu, rumus itu datangnya dari mana gitu. Jadi banyak banget konsep pendidikan di sini yang bertentangan dengan yang aku punya di kepala gitu. Jadi makanya akhirnya cita-citaku balik lagi sebenarnya jadi guru, pengen jadi dosen dulunya aslinya gitu. Tapi ternyata kadang kayak kita punya cita-cita, jalan hidup kita tiba-tiba kayak berkelok-kelok dulu, tapi akhirnya aku nyampe di titik itu di mana aku bilang kayaknya aku pengen mewujudkan cita-citaku itu deh. Akhirnya aku tulis email lah ke Bapak CEO-ku waktu itu, Mas Nadiem Makarim gitu kan. Aku bilang aku mau keluar dari Gojek. Itu saat Gojek lagi baru jadi the first unicorn in Indonesia. Jadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Terus waktu dipanggil beliau nanya kayak, so what's your plan gitu. Terus aku jawab kayak, I don't have any plan yet. Aku bilang aku gak punya rencana apapun, tapi aku tahu yang penting pokoknya aku mau mengejar cita-citaku di dunia edukasi. Akhirnya dibolehin keluar dan selama 3 bulan aku keliling Indonesia, ngobrol banyak dengan anak-anak Indonesia. Aku banyak merangkumkan apa sih yang salah dari pendidikan kita di Indonesia, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk membangun Binar, dan sampai sekarang kita sudah menciptakan 1 juta digital talent di Indonesia gitu banget. Wow. Baik, ini ada mahasiswa mau mewakili aku bertanya ya. Namanya Zaki Risa Anargia dari Computer Science. Silakan, kamu boleh duduk di kursi ini, tapi honornya tetap punyaku ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Zaki. Silakan. Oke, halo Kala. Halo Zaki. Halo juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Kik Zaki sekarang. Kik Zaki. Siap. Saya dari Computer Science, sekarang semester 3. Pertanyaan aku untuk Kak Ala, kan Kak Ala udah banyak sekali berinteraksi mengurus AI juga ya. Kira-kira Kak Ala ada tips nggak bagaimana sih kita bisa mengatur, mengontrol penggunaan AI kita biar kita nggak salah menggunakan AI gitu. Karena aku yakin kalau misal diteruskan dengan habit yang kurang baik ini mungkin kayak AI bisa jadi malapetaka juga buat mahasiswa khususnya. Oke, Gitu aja. thank you Kik Zaki ya tadi namanya. Oke, nah mungkin kalau konsepku begini ya. Justru sekarang itu ibaratnya kan AI itu kayak kalkulator kan zaman dulu gitu ya. Jadi di mana kita itu ya dulu ngitung sendiri, tapi sekarang kita pakai kalkulator sehingga kita bisa, misalnya nih kita pakai kalkulator buat bikin accounting, sehingga kita harus lebih banyak tahu mengenai buku kredit, buku debit itu masuknya kemana segala macam gitu kan. Sedangkan yang menghitung itu sudah pakai kalkulator gitu. Nah sama sebenarnya dengan AI ini gitu. Bahkan di Binar kita punya kelas untuk ngajarin para software engineer untuk menggunakan AI gitu. Karena ya kedepannya ini justru sekarang ibaratnya AI ini buat software engineer itu sebagai junior software engineer. Jadi sekarang itu pekerjaan untuk junior software engineer sebentar lagi tuh hilang. Kalian yang baru lulus harus langsung jump jadi kayak mid software engineer. Atau bahkan kayak jadi kayak senior software engineer. Yang mana kalian itu harus lebih memahami lebih cepat mengenai architecture-nya gitu kan. Mengenai bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Mengenai logic bahkan sekarang udah bisa di-handle sama AI gitu. Jadi kalian harus naik ke konteks yang lebih tinggi lagi dari sekedar
writer coding gitu kan. Nah itu jadi bagaimana kalian itu harus cepat, justru masuk sekarang tuh kalian udah di expect-nya tuh jadi senior software engineer gitu, bukan lagi jadi junior software engineer gitu. Jaki, karena kamu udah mewakili aku 2 jam, jadi kamu dapat buku dari Kick Andy ya. Terima kasih yang asli. Bang Andi. Dan ada souvenir dari Telkomsel. Aku cek isinya dulu ya. Silakan. Soalnya kok berat ini, Jaki. Wow. Modem Orbit. Oh, ini yang mobile. Oke, ada apa lagi nih ya? Sebentar Jaki ya. Oh, ini kalau kamu jadi driver Gojek kamu bisa pakai ini. Oke, yang dikasih sebenarnya cuma tasnya, jadi isinya aku ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Terima kasih. Jaki, tasnya bisa buat belanja ya. Tapi sebenarnya ada yang pernah pakai ini enggak? Woi, oh MC kita tadi ya. Luna ya tadi Luna namanya Maya. ya? Iya. Luna, namanya Luna Maya beneran Luna tadi Maya, ya? Luna Maya. Iya tadi kita dengerin. Oke Luna, Iya. ini apa ini? Itu tuh sebenarnya modem wifi. Aku sendiri aku pakai karena emang sebenarnya kebutuhan. Karena aku kan sering keluar kota ikut keluarga kan. Jadi kemana-mana kalau misalnya aku mau nugas, aku mau komunikasi sama organisasi itu aku gampang banget tinggal pakai si Orbit MiFi N2-nya. Terus selain itu juga tuh dia harganya terjangkau. Kebetulan kantong pelajar banget si modem kantong. ini. Itu yang paling informasi yang paling penting yang terakhir itu. Ini pasti yang mau teman-teman tahu sih itu. Terus ada lagi. Sama pilihannya variatif sih. Kalau misalnya kalian lagi butuhnya yang berapa giga itu banyak variatifnya. Itu sih kalau dari aku. Oke, keren, kamu beruntung sekali akhirnya aku menyerahkan ini Terima juga kasih. untuk Zaki ya. Terima kasih Zaki. Iya, Alamanda. Iya. Jadi kamu pernah bilang ke depan ini kalimatnya aku supaya nggak salah ya, aku kutip karena aku udah lihat. Kamu percaya bahwa dunia kerja ke depan bukan lagi soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling pintar mengatur energi. Maksudmu apa itu ya? Jadi gimana kita membagi energi itu ke teknologi gitu ya, dan sekarang yang tadi ya kayak kesibukan itu sangat bisa di-reduce sebenarnya sama teknologi, dan gimana kita bisa mengatur energi kita as in kayak kita mau fokusnya tuh kemana sih gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian sudah kerja gitu ya, kayak banyak banget pekerjaan, tapi bagaimana kita mengatur, kita mau taruh energi kita kemana yang lebih impactful gitu kan. Lebih impactful ke perusahaan kalian bekerja, dan lebih impactful di perusahaan kalian itu kalian memberi impact kepada siapa gitu. Jadi itu sih bukan tentang kayak kita harus sibuk gitu, tapi justru kita harus memfokuskan energi ke hal-hal yang lebih berimpact. Dan itulah yang sekarang juga para leader-leader mau gitu, karena kadang-kadang banyak juga karyawan, tim, employee yang gak tahu, pokoknya kalau disuruh kerja aja gitu, kerjain aja, tapi dia gak tahu sebenarnya ini tuh memberikan dampak gak sih gitu. Itu sih Bang Andi. Kita berikan applause untuk Alamanda. Nah, terakhir closing statement, kasih tip buat teman-teman yang ada di sini. Ya, kita nggak bicara teknologi saja, tapi secara universal, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak yang masih belajar di kampus untuk kemudian dia punya peluang untuk sukses di dalam pekerjaan mereka. Iya, mungkin ada 2 hal, tapi yang pertama ini juga sebuah values yang ditanamkan banget sama kedua almarhum dan almarhumah ayah ibuku gitu ya. Dimana waktu kecil itu aku boleh memilih mainan apa aja yang aku mau. Dulu aku gak suka mainan boneka, aku sukanya mainan Tamiya karena Tamiya tuh bisa dibongkar. Kalau boneka dibongkar isinya cuma kapok doang gitu kan. Dan mamaku gak pernah protes, malah dibeliin tuh Tamiya lebih banyak lagi gitu kan. Dan dari sini aku belajar bahwa mereka itu mengajarkan aku pertama untuk memilih, untuk membuat decision dalam hidupku.
Dan untuk tahu mana yang aku suka dan mana yang aku nggak suka. Mana yang aku benar-benar mau dan mana yang aku nggak mau gitu. Jadi semakin kesini aku paham jadinya sebenarnya mamahku tuh ngajarin aku untuk punya jati diri. Karena di dunia sekarang yang penuh dengan informasi, penuh dengan tren-tren baru kayak labubu lah apa segala macam gitu kan. Kita gampang banget keserap dengan tren-tren baru itu gitu kan. Apalagi padel ya sekarang ya. Nah karena aku diajarin dari kecil seperti itu. Di saat ada tren-tren kayak gini, aku balik ke diriku dulu gitu. Kayak aku beneran suka gak ya main padel gitu kan. Akhirnya aku sendiri bilang enggak, aku gak suka sih kayaknya main padel gitu kan. Karena panas banget gitu ya main padel. Jadi akhirnya aku gak ikut-ikutan tren itu gitu. Jadi itu satu mungkin yang kita harus selalu merefleksikan dulu gitu ya. Sebelum kita berbuat sesuatu, kita harus sesadar-sadar mungkin, se-conscious mungkin untuk tahu apakah ini jalan untuk kita atau bukan. Jadi kita gak cuman ikut-ikutan tren doang. Jangan cuman ikut-ikutan tren kayak oke nih lagi rame, semua jadi YouTuber, semua bisa cepet kaya jadi YouTuber gitu kan. Apakah kita benar mau ke sana atau enggak gitu. Kalau emang jalanin ke sana, jalanin dengan sepenuh hati gitu. Nah yang kedua itu mengenai mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Itu yang mamaku selalu bilang gitu ya. Kayak Bang Andi waktu itu juga ketemu sama mamaku ya waktu di Melbourne. Mamaku selalu bilang kayak kamu kalau kerja sepenuh hati dan berpikir bahwa kita bukan cuman mendapatkan sesuatu dari orang gitu ya. Pertanyaannya bukan apa yang bisa aku dapatkan tapi apa yang aku bisa berikan gitu. Karena sebenarnya di saat kita memberikan lebih banyak kita itu akan mendapatkan lebih banyak. Banyak orang yang nanya ke aku kayak umur 31 tahun ya. Umur 29 nih waktu itu. Aku jadi komisaris BUMN termuda gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aku selalu mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati sehingga aku dapat experience lebih cepat daripada orang lain gitu ya. Jadi nabung experience itu sangat berhubungan dengan bekerja dengan sepenuh hati. Yang terakhir, yang ketiga adalah jangan melihat kegagalan itu adalah sebuah rintangan gitu. Karena nanti teman-teman keluar dari kampus yang mungkin IP-nya selalu 4 gitu ya. Teman-teman jangan kaget nanti kalau misalnya tiba-tiba pas masuk kerja gak lulus probation. Itu yang terjadi di salah satu timku. IP-nya 4 selalu perfect selama kuliah. Pertama kali masuk kerja dia gak lulus probation. Dipecat langsung habis 3 bulan gitu kan. Dan itulah kenyataan hidup nanti. Dimana teman-teman akan mengalami sangat banyak failure, sangat banyak kegagalan. Aku bikin produk mungkin produk digital, you name it, dari yang tadi aku udah sebutin, mungkin selama ini aku bikin mungkin 40-50 produk gitu ya. Yang masih hidup sampai sekarang mungkin cuman 10% gitu ya. Yang masih hidup yang sampai sukses banget gitu. Sisanya itu gagal semua. Jadi itulah balik lagi hidup dan justru kita belajar dari kegagalan. Gitu aja. Supaya jangan sampai ditangkap salah oleh teman-teman. Oh berarti ngapain kita sampai IP-nya 4. Udah 2 cukup kok. Oh yang 4 dipecat ini. Jangan teman-teman. Itu hanya contoh bahwa di dunia nyata tidak seindah apa yang dibayangkan ketika kita masih kuliah ya. Iya. Oke, terima kasih. Thank you Bang Berikan Andi. Tepuk tangan yang meriah untuk Alamanda. Terima kasih Alamanda. Baik. Dipersembahkan oleh